pemerintahan baik sipil ataupun militer yang berhadir di tempat yang mulia ini, juga kita doakan semoga mereka senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk menjaga amanah yang diberikan oleh Allah kepada beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat wal muhibbin wal muhibbat, para pecinta kegiatan-kegiatan agama, para pecinta acara-acara keagamaan, para pecinta ilmu, para pecinta habaib, para pecinta ulama, para pecinta daripada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita selalu istiqamah di dalam kegiatan-kegiatan atau amal-amal kebaikan, istiqamah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah karunia yang Allah taala limpahkan kepada kita semua, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar, nikmat yang tidak terhingga dan terhitung banyaknya. Lebih-lebih lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di tempat ini, nikmat kita menghadiri acara yang mulia ini, nikmat yang pada ketika nikmat yang Allah taala berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada orang lain, yang mana kita saat ini walaupun hujan, walaupun ada sesuatu yang menyebabkan dari saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir di tempat ini, alhamdulillah kita hadir di tempat ini. Ini adalah merupakan satu anugerah yang tidak ternilai dengan harta benda, yang tidak ternilai dengan apa yang kita miliki. Seandainya ditimbang, seandainya dibandingkan dengan apa yang kita miliki daripada harta benda, dengan nikmat saat ini yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bandingannya daripada apa yang kita miliki. Seandai kata kita mati dalam saat ini, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, kita mati dalam keadaan kebaikan, insya Allah. Seandai kata kita pulang dari tempat ini, kita tidak melakukan perbuatan maksiat, kita kembali ke rumah, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga nikmat ini senantiasa Allah berikan kepada kita juga sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah selalu kepada keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang sering kita dengar setiap bulan Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul adzim. Ayat tersebut adalah di antara daripada beberapa ayat sebagai dalil bahwa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi undangan Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ayat tersebut
Sudah kita maklumi dan kita ketahui bersama bahwa baginda Nabi Muhammad SAW di dalam memenuhi undangan Allah dikatakan adalah bi'abdi. Berarti dengan jasad dan roh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan bahwa Nabi kita memenuhi undangan Allah itu hanya dengan roh. Bahkan ada yang mengatakan hanya lewat mimpi. Dengan ini ayat jelas sudah bi'abdi, subhanalladzi maha suci Allah yang telah menjalankan dengan hambanya. Dengan hambanya yakni bijasadihi wa ruhihi, dengan jasadnya Rasulullah dan rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas. Walaupun ada di antara daripada beberapa pendapat yang mengatakan hanya dengan roh, bukan dengan jasad. Bahkan ada yang mengatakan hanya dengan mimpi. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, sebelum baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, dinaikkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis, langit pertama, kedua, ketiga sampai Sidratul Muntaha, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi sebelum baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijalankan? Kita ambil pelajaran dan iktibar di dalam kejadian Isra wal Mi'raj yang terjadi kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting, ini sangat penting. Karena perjalanan yang suci, perjalanan yang mulia ini yang terjadi kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu adalah pelajaran dan iktibar kepada kita semua. Oleh karena itu, dengan kejadian ini, para tokoh-tokoh ulama kita, mereka memperdalam atau menggali dari kejadian tersebut apa-apa yang terjadi kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi kita diberangkatkan, yang pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring dekat Ka'bah, sebelum dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita dibersihkan hatinya. Nabi kita disucikan hatinya. Bukannya hati Nabi itu tidak bersih, bukan hatinya Nabi itu tidak suci, namun ini sebenarnya adalah sebuah pelajaran kepada kita sebagai umatnya. Kelak, maksudnya setelah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengambil pelajaran dengan apa yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati Nabi kita bersih, hati Nabi kita suci. Tuhrun ala tuhri. Tapi hati Nabi sudah penuh dengan nur, cahaya. Hati Nabi dipeliharakan dan dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu ada sebuah pelajaran kepada kita semua. Sebelum Nabi kita berangkat untuk menghadap Allah dengan malaikat Jibril dan Mikail, perjalanan yang suci, perjalanan menghadap Ilahi Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hati Nabi. Ini gambaran kepada kita semua. Pada ketika kita mau melakukan sebuah ibadah kepada Allah, ibadah adalah gunanya untuk mentakarubkan diri kita kepada Allah, untuk menghampirkan kita. Ibadah tersebut untuk menghampirkan diri kita, menghampirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
yang terpenting dalam ibadah tersebut sebelum kita melakukan dan kita melaksanakannya adalah hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, maka tertuang di dalam hati tersebut, nempel di dalam hati kita, penuh hati kita dengan sifat-sifat yang mulia. Terutama adalah di antaranya ikhlas. Ikhlas dalam ibadah itu adalah penentu. Ikhlas dalam ibadah itulah yang menjadi pandangan Allah. Ikhlas dalam ibadah itulah menjadi nilai plus, menjadi nilai daripada apa yang kita lakukan. Ini yang terpenting. Kadang-kadang maaf ini sebagai contoh kecil aja dalam kita. Biasanya kalau kita ada undangan orang selamatan, undangan ada orang arwah atau arwahan atau haul atau seperti undangan ini, ada di antara kita niat datang ke undangan itu adalah untuk jamuan, untuk makan, kan? Ini niatnya. Ada yang niat datang ke tempat tersebut idkhalus surur, menyenangkan si pengundang, untuk menyenangkan hati si pengundang, untuk mengabulkan undangannya. Dengan demikian hati pengundang jadi gembira, jadi senang. Niatnya karena Allah, niatnya tujuan untuk baca tahlil, zikir, tasbih, qiraah dan sebagainya. Di antara kita mungkin niatnya lain-lain. Itu tergantung kebersihan hati kita. Pernahkah dengan kita sebelum kita berangkat untuk menuju tempat undangan tersebut, lalu dengan kita bersihkan hati kita dulu, sterilkan hati kita, ikhlaskan niat yang benar, niat yang jujur. Pernahkah seperti itu? Adakah terlintas pernah di dalam benak hati kita pada ketika ada undangan sudah kita membenarkan niat kita, memujurkan niat kita? Ini yang terpenting. Ini hanya contoh kecil, belum kita sembahyang lagi. Makanya dengan demikian pada ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak ada kendala. Tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun halangan, apapun rintangan, tidak akan sanggup, tidak akan tergoda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam perjalanan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada panggilan dunia, ada panggilan perempuan dan sebagainya. Tapi Nabi kita tidak pernah tergoda. Kenapa? Karena hati Nabi kita bersih. Demikian di saat kita menghadap Allah dengan hati yang bersih, apapun godaannya tidak ada. Karena tujuan kita hanya Allah, hanya Allah. Belum lagi kita salatul Id, sembahyang hari raya, ya kan? Salat hari raya, turun dari rumah, apa niat kita? Apakah dengan kita untuk menampilkan pakaian kita, untuk menampilkan apa yang kita miliki? Apakah tujuan kita untuk hanya sekedar bersuka-suka, cari teman-teman, cari kawan-kawan yang tidak pernah ketemu sekian tahun? Apakah tujuannya seperti itu? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran Isra wal Mi'raj yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan hati beliau dengan air yang suci, dengan air yang mulia. Air yang suci dan air yang mulia, setelah mulianya air yang kedua
Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah air Zam-Zam. Lahiriahnya, pembersihnya adalah air Zam-Zam. Lahiriahnya, lahirnya dibersihkan dengan air Zam-Zam, dengan air yang suci, dengan air yang mulia. Jadi maksud daripada yang kita sampaikan bahwa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa disucikan hati beliau, dibersihkan hati beliau. Apakah kita dapat seperti hatinya Rasulullah? Tidak. Namun dengan kita berusaha untuk membersihkan hati kita pada ketika kita saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang saleh, orang-orang yang punya kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala, para aulia Allah, kenapa dengan mereka dekat dengan Allah, dengan mereka selalu dilindungi oleh Allah, dengan mereka selalu diperhatikan oleh Allah, dengan mereka selalu dipandang oleh Allah, dengan mereka selalu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, karena hati mereka bersih. Karena hati mereka bersih. Na'udzubillah, subhanallah. Kita hidup di akhir zaman. Hati kita kotor. Hati kita rigat. Hati kita bertagar. Na'udzubillah, kalau tagarnya itu seperti parang ataupun pedang ataupun pisau yang kena air hujan kemudian tertutup tanah sekian tahun. Kayak apa kira-kira membuangi tagarnya itu? Sulit kan? Susah kan? Payah kan? Na'udzubillah, kalau hati kita itu seperti itu, payah untuk dibersihkan, payah untuk disucikan, payah untuk dihilangkan tagarnya. Kembali dengan kita mencontoh yang kejadian kepada baginda kita Muhammad SAW. Memang dengan kita tidak akan dapat seperti hatinya Rasulullah, tapi kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Semuanya itu atas bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di akhir zaman ini. Makanya dengan niat yang baik Rasulullah mengajarkan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi amal yang kita lakukan itu tergantung niat kita. Apakah dengan amal itu ada nilai, menjadi nilai yang baik atau tidak? Apakah dengan amal kita murni ataupun bercampur dengan kekotoran? Itu tergantung niat kita. Dan apa yang kita niatkan itu yang kita dapatkan. Apa yang kita niatkan itu yang akan kita dapatkan. Rasulullah yang mengatakan likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya ia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niat untuk melakukan ibadah, mendapatkan dunia yang dia dapatkan. Kalau niatnya untuk mendapatkan pujian, sanjungan pujian dan sanjungan yang dia dapatkan. Tapi kalau dia melaksanakan ibadah, tujuannya untuk menjunjung perintah Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan ganjaran balasan dari Allah, maka itu yang akan dia dapatkan. Rasulullah di dalam hadis tersebut lalu memberikan gambaran dengan setiap orang yang mendapatkan, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuha lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, dia beribadah untuk mendapatkan ridhanya Allah, mendapatkan ridhanya
sallallahu alaihi wasallam, untuk dicintai Allah, untuk dicintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah dan Rasul yang akan dia dapatkan. Maka Allah akan cinta kepadanya, maka Allah akan sayang kepadanya. Dan juga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan cinta dan sayang kepadanya dan akan memberikan syafaat kepadanya, karena dia melakukan amal yang diperintahkan oleh Allah, yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya karena Allah dan Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, dia akan mendapatkan dunia tersebut. Atau dia hijrah karena seorang wanita, maka wanitalah yang akan dia dapatkan. Karena asbabul wurud, sebab mendatangnya hadis ini di zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah perintah hijrah ke kota Madinah, di antara para sahabat, demikian juga para perempuan yang mereka hijrah ke Madinah, yang di antara mereka itu niatnya beda-beda. Ada di antara niatnya hijrah ke Madinah karena wanita, karena seorang perempuan yang dia inginkan, karena seorang perempuan yang dia cintai. Hijrahnya bukan karena Rasul, hijrahnya bukan karena menjunjung perintah Nabi, hijrahnya bukan karena Allah dan Rasul, sehingga memang wanita itulah yang dia dapatkan. Memang dengan orang tersebut dia nikah, dia kawin dengan wanita itu. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pada ketika kita duduk di tempat ini, kita hadir ke undangan, kita hadir setiap ada undangan, yang ada di sana disajikan orang makanan, yang disiapkan orang jamuan. Kalau niat kita dari rumah untuk mendapatkan makanan, makananlah yang kita dapatkan. Tapi pahala, wallahu a'lam bishawab. Tapi insyaallah ulun yakin orang-orang di tempat sini sebelum sudah turun dari rumah memasang niat. Apa niatnya? Untuk menyenangkan hati panitia. Sempian ini luar biasa. Hati panitia ini sangat senang dan gembira. Cuacanya seperti ini, mana pajah lampu, hujan lagi pajah lampu lagi. Ya kan? Seandainya kata cuma satu orang yang hadir, namanya apa kira-kira panitia? Menangis karena banyu mata. Tapi alhamdulillah, pian-pian hadir di sini walaupun kada 100%, ya kan? Panitia lah yang hadir ini walaupun kada 100%, tapi alhamdulillah menyenangkan terhadap hati panitia. Ini luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita setiap ada kegiatan, ada setiap undangan, ada setiap pengajian dan sebagainya, sebelum kita turun dari rumah, baik kita laki-laki maupun perempuan, kita pasang niat. Apa niatnya? Utamanya adalah untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pian nanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau nanam rumput, jangan mimpi untuk mendapatkan padi. Artinya kalau pian niat datang ke sini untuk menyenangkan hati panitia, menuntut ridha Allah, menyenangkan hati panitia, menuntut ridha Allah, menyenangkan hati panitia, niat karena Allah, pahala dapat, ridha Allah dapat, nasi bungkus pun dapat. Ya kan? Insyaallah. Tapi kalau pian niat nasi bungkus saja, kadang-kadang meniatkan untuk mendapatkan ridha Allah, cuma nasi aja yang dapat, tapi ridha Allah tidak dapat. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semoga dengan kita selalu mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli imri'in ma nawa. Ini selalu kita ingat ini. Selalu kita ingat. Ini adalah kita sebuah penentu setiap kita hadir di tempat-tempat seperti ini, apakah kita dapat hasil atau tidak. Nah, ini niat yang baik. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi kita tadi kan berangkat, Nabi kita dibersihkan dan disucikan, sudah kita ambil pelajaran di situ. Hendaklah kita mensucikan hati kita sebelum kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada kendala dengan baginda Nabi.
Tidak ada, walaupun seruan dunia, seruan perempuan, Nabi tidak menghiraukan. Tidak menghiraukan karena hati baginda Nabi kita Muhammad SAW bersih. Di dalam perjalanan Isra, di dalam perjalanan Isra baginda Nabi kita Muhammad SAW, ini kalau kita baca sejarah Isra Mi'raj ini dari awal sampai akhirnya, kada cukup waktu. Kada cukup waktu. Kita ambil sebahagian dari perjalanan beliau. Pada ketika beliau sampai di daerah Syam, Nabi kita melewati ada sebuah gunung. Kalau kada tahu gunung, Jabal. Kalau kada tahu Jabal, gunung. Kalau kada tahu gunung, Jabal, gunung. Jabal ya gunung. Ngarannya Qaf. Jabal Qaf. Itu ngaran gunungnya. Di belakang Jabal Qaf itu ada 70 jibal. 70 gunung, 70 jibal, seperti mana Jabal Qaf besarnya. Lalu pada ketika Nabi kita lewat, Nabi kita melihat ada di sana sebuah kota, boleh dikatakan ya kampung lah. Kalau kota kan sebuah Madinah, sebuah kota kalau disebutkan di dalam kitab itu, sebuah kampung yang mana baginda Nabi kita Muhammad SAW penduduknya adalah daripada Bani Adam, bukan dari binatang, bukan dari makhluk lain, bukan dari jin, bukan dari malaikat, tapi di sana ada daripada keturunan Nabi Adam AS, yang mana orang tidak pernah tahu dengan keberadaan mereka. Mereka pun tidak pernah tahu dengan keberadaan orang yang di luar daripada mereka. Ini luar biasa. Nabi kita ketemu. Nabi kita ketemu. Setelah Nabi kita ketemu, lalu Nabi kita bertanya, menantu, siapakah kalian? Siapa kalian yang berada di tempat ini? Lalu mereka menjawab, kami adalah umatnya Nabi Musa AS. Sempian, apakah benar yang pernah diceritakan oleh Nabi Musa? Ciri-ciri bahwa ini adalah Nabi akhir zaman. Apakah benar engkau adalah seorang Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad? Apa jawaban Nabi kita? Iya, nah benar. Aku adalah Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Lalu dengan mereka mengatakan kepada Nabi kita bahwa Nabi Musa kirim salam kepada engkau wahai Muhammad, karena beliau pernah berpesan kepada kami, nanti kalian kalau melihat wajah Nabi Muhammad, kalau kalian nanti bertemu dengan Nabi Muhammad, tolong sampaikan salamku kepada dia. Tolong sampaikan salamku kepada dia, kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Rasulullah, bagaimana ceritanya kalian sampai berada di tempat ini, yang kalian tidak tahu dengan orang yang di luar, orang di luar tidak tahu dengan kalian. Lalu dengan mereka bercerita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, pada ketika Nabi Musa meninggal, terjadi fitnah yang luar biasa. Terjadi fitnah yang luar biasa. Dalam satu waktu, dalam satu saat, 43 orang Nabi dibantai oleh mereka Bani Israel. Semuanya meninggal. Lalu Allah Ta'ala lagi munculkan 200 orang laki-laki yang ahli ibadah, yang mereka zuhud, yang mereka wara', tidak tahu dengan dunia, yang mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyampaikan kebaikan, mereka mencegah di antara daripada kemungkaran yang Bani Israel lakukan. Ternyata dengan mereka semuanya dibantai oleh Bani Israel dalam satu waktu. Kejamnya orang Bani
nabi dibunuh, para aulia dibunuh. Yang sehingga pada ketika itu kami berdoa meminta kepada Allah agar Allah selamatkan kami daripada fitnah yang besar ini. Berdoa minta kami kepada Allah, memohon kami kepada Allah agar Allah menyelamatkan kami daripada fitnah ini. Lalu doa kami dijabah oleh Allah. Yang pada ketika itu kami pergi ke tepi laut. Setelah sampai di tepi laut, kemudian muncul lubang. Tiba-tiba ada lubang yang dengan kami semuanya masuk ke dalam lubang tersebut selama 18 bulan. Wallahu a'lam bagaimana keadaan di dalam lubang tersebut. Sehingga setelah 18 bulan kami dikeluarkan oleh Allah, diselamatkan daripada fitnah yang terjadi kepada Bani Israel, kepada umat Nabi Musa alaihissalam. Sehingga kami berada di tempat ini sampai saat ini. Berapa tahun kira-kira umur mereka? Zaman Nabi Musa sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Allah yang punya kuasa. Kemudian Nabi kita memperhatikan keberadaan kampung mereka, tempat tinggal mereka. Yang pertama dilihat oleh baginda Nabi kita, diperhatikan oleh baginda. Yang pertama, mereka punya tempat tinggal, punya rumah, tidak ada punya pintu. Satu pun di antara rumah-rumah mereka tidak ada punya lawang. Lawang untuk masuk itu tidak ada, pintu itu tidak ada. Semuanya terbuka. Itu maksudnya. Bukan tertutup, bukan tidak ada pintu tertutup, bukan. Terbuka, tidak ada punya pintu. Jadi bahasa kita kampungnya balang lekang. Ini yang pertama. Yang kedua dilihat oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, rumah mereka, tempat tinggal mereka, bangunan yang dibangun oleh mereka untuk tempat tinggal, semuanya ukurannya sama. Ini sama Pronas ini, 4x6. Tingginya sama, kemudian lebarnya sama, panjangnya sama, tidak ada beda, semuanya sama. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, diperhatikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tempat ibadah mereka, masjid ataupun surau, itu jauh daripada tempat tinggal mereka, jauh daripada kediaman rumah. Aneh juga di padang pohon gatah, 5 kilo dari tempat tinggal, jauh. Ini sekedar tambahan aja, 5 kilo itu intinya jauh. Yang keempat yang dilihat oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, kubur mereka itu selalu berada di depan rumah. Kalau ada yang meninggal, itu mesti kuburnya di hadapan rumah. Kada mau jauh, kada mau diasingkan, di depan rumah. Ini diantaranya 4 hal yang dilihat oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga ada yang lainnya lagi. Ditanya oleh Nabi kita satu persatu, kenapa rumah kalian tidak ada punya pintu, semuanya terbuka, lawangnya tidak ada, terbuka? Apa jawaban mereka? Wahai Nabi Muhammad, karena di antara sebagian kami dengan sebagian tidak ada merasa takut. Ada rasa khauf. Di antara artinya dengan sebagian kadang merasa takut. Kenapa? Karena semuanya orang-orang baik. Semuanya yang ada di situ semuanya orang-orang baik, orang-orang saleh. Orang tidak akan menzalim hak orang lain. Orang yang tidak akan mengambil harta benda orang lain. Makanya kami di antara mereka, di antara kami, sebagian kami tidak ada merasa takut. Aman. Aman. Tidak ada kecurian, tidak ada perampokan, tidak ada yang menzalim daripada harta benda kami, tidak ada yang menyakiti terhadap kami. Ini yang pertama. Ya Allah, ini ngarannya kampung Baldatun Thayyibah ngarannya. Iyalah. Nah, ini Baldatun Thayyibah, kampung ya, baldah negeri ya, negara. Iyalah, kota Baldatun Thayyibah yang baik, aman.
Kan ada kecurian, kan ada maling, kan ada yang korupsi itu. Semuanya aman, baik-baik. Ya Allah, ada kira-kira kampung gitu lah, belang-belakan lawang. Coba akan aja di kampung kita ya. Lawang pembukaan dari kuncian, kendaraan anak di luar, kuncinya anak di luar juga. Insya Allah, kenapa? Ada Allah. Yang kedua apa? Ditanya oleh baginda Nabi, kenapa tempat tinggal kalian sama semuanya, tidak ada yang beda dan tidak ada yang ada yang besar? Jawaban mereka kenapa? Kata mereka, hati kami qulubuna mustawiyat, hati kami semuanya sama. Tidak ada merasa lebih dari orang. Semuanya hati kami sama. Mustawiyat, qulubuna mustawiyat. Sawa, hati kami sama semuanya. Ya Allah. Kalau Promnas nang kita Allah, Promnas nang kita Allah, rumahnya, tapi hatinya bang, melihat orang kendaraan hanya ya Allah, rasa dikerukut nanti. Nah jadi expander pulang, iya pulang hati ya Allah. Hujan aja kalau rumah sama 4 kali 6, 4 kali 6, tapi hatinya ya Allah penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan rasa ada kenyamanan. Iyalah, adakah yang itu? Hah? Adakah yang itu kira-kira? Hatinya sama? Adakah? Ada yang ada hatinya kada sama, walaupun tempat tinggalnya sama, hatinya kada sama. Tapi mereka sama rumah, hati mereka juga sama. Yang ketiga apa? Mereka lihat tempat ibadah jauh. Ditanya oleh Rasulullah, apa jawaban mereka? Tempat ibadah jauh itu berarti menambah. Itu berarti nilai ibadah bertambah. Berarti itu kebaikan bertambah. Satu langkah akan ditambah satu kebaikan. Satu langkah, satu dosa yang akan dihapuskan oleh Allah. Satu langkah, satu derajat yang akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh langkah kaki menuju tempat ibadah tersebut, berarti semakin banyak pahala, semakin banyak pahala, semakin banyak dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ada kita yang jauh rumah dari masjid anak beparak. Iyalah. Padahal kalau orang jauh-jauh itu ialah sudah gunakan aja jangan berpindah-pindah. Pahala lebih bertambah lagi. Ulun jar kada berjalan tulak ke masjid kada berjalan bahkan kendaraan. Setitis minyak itu ada nilai. Setiap ada putaran ban itu ada nilai. Kenapa? Sebab kita pakai biaya. Kita cari biaya penuh dengan keringat, ya kan? Usaha untuk beli minyak. Gratis kan minyak? Kada lusut kan ban? Lusut kan ban? Kehujanan kepanasan kendaraan kita, kubas kada? Jadi murah kada kendaraan itu? Jadi murah. Jadi intinya semuanya ada nilai. Cuman kalau dibandingkan orang berjalan kaki, memang lebih banyak kan orang berjalan kaki daripada pakai kendaraan. Karena rasa uyuhnya kada ada. Itu tuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kenapa dengan mereka pemuda di hadapan rumah mereka? Ditanya oleh baginda Nabi, mereka menjawab, agar kami selalu ingat dengan kematian. Agar kami selalu ingat dengan kematian. Ya Allah, orang yang ingat dengan kematian itu berarti orang selalu ingat dengan akhirat. Orang yang selalu ingat dengan akhirat, tentu dengan orang tersebut akan menyiapkan bekal untuk akhirat. Itu. Kalau orang itu lupa dengan kematian, maka lupa dengan akhirat. Kalau lupa dengan akhirat, maka sedikit untuk menyiapkan bekal. Banyaknya apa? Dunia. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah.
kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian itu sebagai nasihat. Cukup kematian sebagai nasihat. Jangan sampai kita punya dunia melupakan kita kepada Allah. Kita punya dunia malah mengingatkan kita kepada Allah. Cinta dengan kegiatan agama, kita sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan urusan dunia. Tapi kalau pada ketika ada kegiatan agama, kita hadir. Pada ketika sampai waktu dikumandangkan azan, kita sembahyang untuk melaksanakan perintah Allah. Pada ketika ada orang berzikir, mengajak berzikir, kita berzikir kepada Allah. Pada ketika ada orang minta sumbangan untuk jihad fisabilillah, untuk infak di jalan Allah, kita korbankan harta kita. Itu namanya dunia yang mendekatkan kepada Allah, yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Dunia tersebut dunia yang melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebab cinta dunia? Karena lupa dengan kematian. Kenapa sebab kita tidak menyiapkan bekal untuk akhirat? Karena dengan kita sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia, lupa dengan kematian. Nah, ini luar biasa. Pada ketika turun dari rumah, ingat dengan kematian. Turun dari rumah, ingat dengan kematian. Itulah rupanya dengan mereka. Setiap ada yang meninggal dari keluarga mereka, ditanam, dimakamkan di hadapan rumah. Rasulullah juga ada menanyakan kepada mereka, apakah di antara kalian ada yang sakit? Apakah ada di antara kalian yang mau garing? Yang biasa garing artinya yang ada garing. Adakah di antara kalian yang sakit? Adakah kalian di antara kalian yang garing? Atau adakah ditimpakan sakit atau garing kepada kalian? Seperti itulah pertanyaan begini Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban mereka? Kata mereka, wahai Muhammad, garing itu mengkafarati daripada dosa dan kesalahan. Artinya apa? Kami ini orang yang dipeliharakan oleh Allah, dijagakan oleh Allah, jadi kadang-kadang dikafarati. Artinya apa? Dengan mereka selalu sehat. Lalu Rasulullah menanyakan, kenapa di antara kalian pucat-pucat mukanya? Kenapa di antara kalian berubah daripada warna tubuhnya pucat, kelihatannya seperti orang yang sakit? Lalu dijawab oleh mereka, wahai Muhammad, muka kami pucat, tubuh kami berubah, itu dikarenakan kami khauf, takut dengan Allah, karena kami takut dengan kematian. Ini yang menyebabkan muka kami pucat, tubuh kami berubah. Bukannya karena sakit, bukan, tapi karena rasa takut kepada Allah dan takut dengan kematian. Ya Allah. Juga dilihat oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW dengan mereka bercucuk tangan. Bercucuk tangan. Cuman yang anehnya, pada ketika mereka berladang bercucuk tangan, hasilnya itu dikumpulkan dalam satu tempat, dikumpulkan dalam satu ruangan, dikumpulkan dalam satu penyimpanan, yang sehingga di antara mereka siapa yang membutuhkan ambil saja berapa perlu, cuman tidak boleh lebih. Kalau punya anak dua, berapa kira-kira perlunya untuk kebutuhan dua daripada hasil tanaman tersebut. Gandum lah kayak ibaratnya kan. Nah, berapa kebutuhannya ambil. Jadi artinya mereka itu bersamaan. Hasilnya itulah bersamaan. Siapapun di antara mereka yang hasilnya banyak, yang sedikit, pokoknya dibuat di dalam satu tempat, yang kemudian mengambil berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Ya Allah, mereka punya ternak sejauh mata memandang, ada kambing, ada unta, binatang ternak, yang dengan mereka siapapun boleh mengambil. Jadi bebas ternak itu, tidak ada kehilangan. Kan
dagelan kadang-kadang menjual, kadang-kadang. Tapi dengan mereka pada ketika ingin untuk memakan daging daripada ternak tersebut, mereka sembelih. Kada betangan bahasa kita. Ya Allah, luar biasa. Ini ngarannya kampung kompak. Iyalah, kampung kebersamaan, kampung tentram, kampung aman, kampung ahliha, yang penduduknya adalah orang-orang salihun wassalihat, semuanya orang-orang baik. Ini yang dijumpai oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Menurut sebahagian daripada riwayat, dengan mereka itu diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW apa-apa yang akan diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin larut malam sudah. Teruskan sampai di sini ya. Dan perjalanan ini belum lagi, intinya belum. Banyak yang dijumpai oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sudah dengan kita menyingkat waktu lah. Kemudian terus Nabi kita berjalan sampai Nabi kita ke Masjidil Aqsa, di mana di Masjidil Aqsa tersebut dikumpulkan oleh Allah arwah para anbiya, roh-roh para baginda, para nabi-nabi terdahulu. Nabi kita di sana bersama-sama mereka melaksanakan sholat berjamaah. Yang setelah itu Nabi kita langsung aja berangkat, sudah naik langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke Sidratil Muntaha ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa inti di dalam pertemuan Nabi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa undangan tujuan Allah untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW? Allah memberikan hadiah kepada baginda Nabi. Allah ingin memberikan hadiah kepada baginda Nabi. Apa hadiahnya? Salat 5 waktu. Demikian juga untuk umatnya. Memang awalnya 50 waktu, tapi berkat Nabi Musa alaihissalam yang memberikan saran kepada baginda Nabi untuk minta takrif, minta keringanan kepada Allah, yang akhirnya jadi 5. Jadi intinya di dalam surah Al-Mi'raj adalah salat 5 waktu. Jadi sembahyang 5 waktu itu hadiah daripada Allah. Umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu kada diberikan oleh Allah hadiah tersebut. Jangan sholat 5 waktu itu dianggap beban. Jangan itu dianggap sebuah ibadah yang memberatkan kepada kita. Tidak. Itu sebenarnya hadiah untuk itu. Hadiah untuk keberuntungan kita. Kan orang dapat hadiah untung. Orang yang mendapatkan hadiah untung. Kan kalau kita ada undian dapat hadiah untung, kan kita untung. Jadi demikian sembahyang itu juga hadiah daripada Allah, itu adalah sebuah keberuntungan untuk kita. Di antara bukti keberuntungan bahwa sholat itu adalah keberuntungan untuk kita, pada ketika dikatakan dalam sebuah hadis, innal abda idza qama yusalli utiya bidunubihi kulliha fawudi'at ala ra'sihi wa 'atiqihi fakullama raka'a sajada saqadat zunubuhu kulluha. Ini hadiah, keberuntungan untuk kita. Di saat seorang hamba berdiri tegak dia melaksanakan sholat, lalu Allah Ta'ala datangkan, yakni Allah memerintahkan malaikat untuk mendatangkan semua kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh itu hamba. Lalu dosa tersebut diletakkan di kepala dan kedua pundak. Jadi diangkat di kepala dan kedua bahunya. Manakala hamba itu rukuk dan sujud, maka dosa itu berjatuhan. Ini keuntungan dengan kita. Orang yang melaksanakan sholat, coba lihat, mukanya lain dengan orang yang tidak sholat. Orang yang sholat beda penampilannya dengan orang yang tidak sholat.
ada beban, kadang memikul dosa lagi, hilang dosanya dihapuskan oleh Allah, ringan. Pada ketika ada undangan kebaikan, hadir ringan karena dia melaksanakan sholat. Kadang ada beban lagi, dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Ringan, hatinya ringan karena dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itulah penyebab hati seseorang itu berat. Dengan dosa itulah penyebab hati orang itu menjadi gelap. Dengan sebab dosa itulah hati orang itu menjadi tertutup. Itu dosa. Jadi oleh karena itu banyak kita lakukan kebaikan untuk kafarat daripada dosa. Di antaranya adalah sholat. Sholat adalah pengkafarat daripada dosa dan kesalahan. Kalau dosa kecil terhapuskan, dosa besar nanti akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun daripada dosa yang kita lakukan, dengan sholat terkafarati, dengan kita bertobat kepada Allah, kita laksanakan sholat terkafarati dosa-dosa tersebut. Ya Allah, makanya tadi ada kaitannya dengan kita. Pada ketika kita menghadap Allah, hati kita harus bersih, jangan sampai kotor, jangan sampai rusak hati kita. Nah, makanya di antara pembersih daripada dosa itu pembersih hati kita, ya kan? Karena setiap kita melakukan dosa itu nuktah fil qalb, nuktatun sauda, kata Rasulullah, bintik hitam yang akan nempel di dalam hati kita. Semakin banyak semakin tertutup. Makanya dengan kita cepat mengkafarati, menghapuskan, merinsulah, ya kan, memberikan sabun, disabuni, disikat, kotoran tersebut akan hilang. Yakni dengan kita sembahyang, maka hati kita akan bersih. Tapi kalau kita melakukan dosa tidak sembahyang, melakukan dosa tidak sembahyang, yang akhirnya tertutup hati kita, penuh dengan bintik hitam tersebut, gelap hati kita, tertutup hati kita, kotor hati kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya di saat ada undangan berat kita, di saat ada kegiatan agama berat, belajar kadang mau dengan kita, ya kan, nuntut kadang mau dengan kita, kemudian mendengarkan nasihat wasiat daripada sesepuh, daripada orang tua kita, daripada guru-guru kita, kadang mau mendengari karena dosanya tidak terkafarati, hatinya tertutup dengan dosa dan kesalahan. Nah, ini salah satunya di antara bukti bahwa sholat 5 waktu itu adalah hadiah. Hadiah merupakan adalah keberuntungan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Marilah kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita selalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan hati kita diberikan nur, cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Tuangkanlah ke dalam hati kami ya Allah nur, cahaya darimu ya Allah. Cahaya darimu ya Allah. Ya Allah, hapuskanlah dosa dan kesalahan kami. Hapuskanlah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, dengan dosa tersebut hati kami menjadi berat untuk ibadah kepadamu ya Allah. Dengan dosa tersebut ya Allah, kaki kami untuk melangkahkan kepada kebaikan ya Allah, rasanya tidak sanggup ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hapuskanlah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, hapuskanlah dosa zahir yang dilakukan oleh anggota zahir kami, dan dosa batin, yakni dosa yang dilakukan oleh batin kami ya Allah. Ya Allah, mulut kami selalu berbohong, telinga kami mendengar selalu hal yang tidak baik ya Allah. Ya Allah, mata kami selalu memandang hal yang tidak diridhai olehmu ya Allah. Ya Allah, batin kami penuh dengan kedengkian, batin kami penuh dengan kedengkian ya Allah. Hati kami takabur, hati kami penuh dengan ujub ya Allah. Hati kami penuh dengan sum'ah ya Allah. Hati kami penuh dengan riya ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah ya Allah, hilangkanlah ya Allah penyakit-penyakit tersebut dari batin kami ya Allah, dari hati kami ya Allah.
Angkat penyakit tersebut ya Allah. Tuangkanlah ke dalam hati kami ya Allah akan sifat tawadhu ya Allah. Ikhlas, sifat ikhlas, sifat yang menerima dengan ketentuan darimu ya Allah. Ya Allah, angkat penyakit dari batin kami, tama hubbud dunya ya Allah. Tuangkan ke dalam hati kami sifat zuhud ya Allah. Ya Allah, sifat qanaah ya Allah. Ya Allah, istajib doa ya Allah. Perkenankan doa kami ya Allah. Bersihkanlah batin kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, hapuskanlah dosa dan kesalahan kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, angkat azab kalau mereka sekarang dalam keadaan diazab ya Allah karena dosa yang dilakukan oleh mereka ya Allah. Ya Allah, kalau mereka sudah berada di alam barzah yang mereka saat ini dalam keadaan diazab ya Allah, angkat azab mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka raudhah min riyadil jannah ya Allah. Ya Allah, mereka melakukan kesalahan dan dosa ya Allah karena perbuatan kami ya Allah. Ya Allah, karena keinginan kami ya Allah, karena mereka mencukupi kebutuhan kami ya Allah, sehingga sibuk mereka bekerja lupa dengan perintah-perintahmu ya Allah. Mereka abaikan perintah-perintahmu ya Allah. Mereka melakukan kesalahan untuk demi kami ya Allah. Ya Allah, mereka peduli kepada kami ya Allah. Mereka memperhatikan kami ya Allah, sehingga dengan mereka ya Allah, apapun yang mereka lakukan bertentangan dengan agama tetap mereka lakukan demi untuk kami ya Allah. Ya Allah, kamilah penyebab mereka berdosa ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Kalau mereka sedang diazab saat ini ya Allah, angkat azab mereka ya Allah, karena mereka melakukan dosa karena kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Apalagi ibu kami ya Allah, apalagi mama kami ya Allah, yang dia sedang menyusui kami, merawat kami ya Allah, sehingga lalai dengan perintahmu ya Allah. Mereka abaikan sholat ya Allah, mereka abaikan kewajiban ya Allah, karena sibuk mereka merawat kami ya Allah, sehingga dengan mereka tidak senang anak terabaikan, walaupun dengan mereka mengabaikan perintahmu ya Allah. Berdosanya mereka dengan sebab kami ya Allah. Ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah, dalam rangkaian acara yang mulia ini ya Allah, dengan berkat baginda Nabi Muhammad ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang yang baik ya Allah. Jadikanlah kami orang yang selalu tunduk dan taat kepada perintahmu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan salihah ya Allah, yang taat berbakti kepadamu dan kepada Rasulmu dan kami sebagai orang tuanya ya Allah. Jangan kau jadikan mereka orang yang membangkang kepadamu ya Allah. Jangan kau jadikan mereka orang yang durhaka kepadamu ya Allah. Jangan kau jadikan mereka orang yang durhaka kepada kami ya Allah. Ya Allah, mereka adalah amanah darimu untuk kami. Mereka adalah amanah darimu ya Allah atas kami ya Allah. Ya Allah, peliharakanlah mereka, jagakanlah mereka ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah, peliharakanlah mereka ya Allah, daripada pergaulan bebas ya Allah, daripada pergaulan bebas ya Allah, daripada hal-hal yang tidak baik ya Allah. Peliharakan, jagakan mereka ya Allah. Jadikanlah mereka orang yang membanggakan kepada kami ya Allah sebagai orang tuanya ya Allah. Jangan sebab mereka menyedihkan, menyakitkan hati kami ya Allah. Jadikanlah mereka ya Allah orang yang selalu menyenangkan hati kami ya Allah. Jadikanlah mereka orang yang selalu menyenangkan hati kami ya Allah. Kami hidup di akhir zaman, hidup penuh dengan kerusakan, hidup dengan penuh fasad ya Allah. Peliharakanlah mereka ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik ya
ya Allah, orang yang membanggakan hati kami ya Allah. Ya Allah, kami berharap dan meminta memohon kepadamu ya Allah. Itu harapan kami ya Allah, itu harapan kami ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang taat, orang yang tunduk kepadamu ya Allah, orang yang selalu melaksanakan perintah ya Allah, orang yang cinta kepada sunnah baginda Nabi Muhammad, orang yang cinta kepada para alim ulama, orang yang cinta kepada guru-guru agama, orang yang cinta bergaul dengan orang-orang yang baik ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir di tempat ini ya Allah. Jadikanlah kami orang yang hadir di tempat ini ya Allah, orang yang cinta kebaikan, orang yang cinta kebaikan, orang yang cinta kebaikan sampai akhir hayat ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman kami di saat kami wafat ya Allah. Tetapkanlah iman kami di saat kami wafat ya Allah. Tetapkanlah iman kami di saat kami menghadapmu ya Allah, di saat kami sakarat ya Allah. Lidah kami ringan untuk menuturkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan melakukan kebaikan ya Rabb. Matikanlah kami dalam keadaan melakukan kebaikan ya Rabb. Matikanlah kami dalam keadaan beriman kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah, jangan Kau cabut ya Allah kebaikan pada hati kami ya Allah, sampai akhir hayat kami ya Allah. Berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat keturunan Nabi Muhammad, berkat sahabat Nabi Muhammad, berkat para aulia-aulia Engkau ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Peliharakanlah ya Allah kami dari fitnah yang turun kepada kami ya Allah. Selamatkanlah ya Allah kami daripada fitnah ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami dari fitnah ya Allah. Berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi